wa dinil haq yuzhirahu ala dini kulli mukafa billahi syahida asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu ma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur di pagi hari ini marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya. Kita semua, Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian bisa melanjutkan kembali kajian kitab rutin di Mais Institute. Yang insya Allah pada pagi hari ini, tema yang akan kita bahas bersama-sama adalah terkait syarah hadis Fathul Bari. Alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita juga Al-Ustadz. Untuk itu langsung saja kepada Al-Ustadz, waktu dan layarnya dipersilahkan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di subuh hari ini. Dengan izinnya kita kembali bersama-sama berkumpul dalam kegiatan Tafaqquh Fiddin, mengkaji kitab para ulama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoi dan memberkahi usaha kita. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kajian syarah hadis ya dari kitab Fathul Bari di Kitabul Ilmi, masih di hadis pada bab tentang maja'a fil ilmi, hadis Dimam ya bin Sa'labah radhiyallahu anhu. Dari kata qauluhu ajabtuka ay sami'tuka. Ada yang mau coba baca dulu? Padahal kalau ada. Belum ngambil kitabnya, saya nggak tahu Fathul Bari. Ada kitabnya? Belum, saya ngambil. Ya, kalau tidak ada kita langsung. Qauluhu ajabtuka ay sami'tuka. Ya, atau sabdanya ya, karena ini sudah mulai masuk membahas matan hadisnya. Ya, di dalam matan hadisnya Dimam bin Sa'labah itu bertanya ya kepada dia, mencari ya Rasulullah itu yang mana. Ya, lalu ditunjukkan oleh para sahabat ya dengan ciri-cirinya ya, yaitu bahwa beliau itu hadar rajulul abyadu muttaqi'u ya. Begitu, lalu bertanya orang itu Ibnu Abdul Muttalib, ya anak Abdul Muttalib. Ya, maka Nabi SAW berkata kepadanya, qad ajabtuka, sungguh aku telah menjawabmu. Nah, di sini secara tidak langsung ya, tidak langsung mengatakan na'am ya. Ya. Nah, di sini ada penafsiran terhadap kata ini. Ajabtuka ada sami'tuka. Ya, aku telah mendengarmu. Wal muradu insya'ul ijabah, yang dimaksud adalah apa namanya? Ya, akan mengungkapkan ya jawaban. Jadi memang tidak secara langsung Nabi SAW menjawab,
Ya, atau kemudian juga bisa dipahami wa nazala ya takriruhu, atau telah turun pernyataannya li sahabat, bagi sahabat, fil ilami anhu, ya, di dalam memberitahukan tentang Nabi ya Shallallahu Alaihi Wasallam, manzilatan ki, ya, sebagai pengganti dari posisi berbicara ya. Begitu. Jadi dari pemberitahuan ya para sahabat yang menunjukkan Nabi SAW ya itu sudah cukup gitu ya. Itu sudah sebetulnya sudah jelas. Jadi orang Arab gunung ini dia hanya memperkuat saja, bikin memperkuat apakah benar gitu ya ini Nabi Muhammad itu, dan sudah maklum bahwa beliau itu keturunan dari Abdul Muthalib, ya Ibnu Abdul Muthalib, maksudnya kakeknya ya, anak dari atau cucu dari Abdul Muthalib gitu, sehingga Rasulullah SAW tidak menjawab secara langsung na'am iya gitu ya, tapi qad ajabtuka. Maksudnya dari kondisi yang ditunjuki oleh para sahabat itu sudah jelas. Itu sudah jelas menjadi jawaban dari pertanyaan orang Arab gunung itu. Wa hadza laikun bil muradil musannif, dan ini cocok ya dengan maksud dari musannif. Ya dari musannif, maksudnya Imam Bukhari rahimahullah. Ya, dia memahami perkataan Nabi ini sesuai ya dengan penafsiran ini. Waqad qila ya, dan sungguh dikatakan innama lam yakul lahu na'am. Ya, hanyalah beliau Rasulullah SAW tidak mengatakan kepadanya na'am ya. Jadi tidak langsung menjawab ya. Li'annahu lam yuhatibhu bima yaliku bimanzilatihi minat ta'zim. Ya, karena orang Arab Badui itu ya, karena orang Arab Badui itu tidak berbicara kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan yang sesuai ya dengan kedudukannya, ya, dari memuliakan begitu. La siyama ma qaulihi ta'ala, ya, apalagi bersama dengan firman Allah Ta'ala, ya, la taj'alu du'aakum. Ya, janganlah kalian menjadikan panggilan kalian doa ar-rasul bainakum, panggilan ya kepada Rasul di antara kalian, ya, kadoa ibadikum ba'do, seperti memanggil satu sama lain di antara kalian. Apa ini nggak ngerekam ya Kang Anur? Di sini ngerekam set, recording ada. Di sini ngerekam juga, Seth.
Ini anak nggak dijadiin host kayaknya. Bentar. Sudah Sat. Ya. Ya, jadi sebagaimana di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya jangan kalian menjadikan panggilan kepada Rasul ya di antara kalian seperti panggilan kalian ya antara satu sama lain. Ya harus beda kalau manggil kepada Rasul. Jangan disamakan dengan manggil kepada sesama kalian. Ya. Nah, orang Arab gunung ini memanggil Rasul seperti memanggil kepada orang biasa. Jadi kurang memberikan penghormatan ya. Karena memang dimaklumi orang-orang Arab gunung ini terkenal dengan kurang ya dalam adabnya. Begitu wal udru anhu, dan udzur ya darinya, dia diberikan udzur ya karena ketidaktahuannya ya, karena karakter mereka yang seperti itu yang belum tersentuh ya dengan pendidikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ada yang mengatakan tadi bahwa Rasul tidak tidak menjawab secara langsung ya, gitu, karena dia memanggil beliau tidak dengan panggilan penghormatan gitu. In kulna innahu qadima musliman. Jika kita katakan bahwa sesungguhnya orang itu ya Dimam bin Sa'labah itu datang kepada Nabi dalam keadaan muslim, artinya dia sudah muslim. Annahu lam yablughu nahyu, bahwa belum sampai kepadanya larangan. Ya, katakan kalau misalnya dia memang sudah muslim, dia belum tahu larangannya, gitu, larangan dalam ayat tadi gitu. Jadi manggil kepada Rasul jangan seperti manggil kepada sesama. Wa kanat fihi bakiyatun min jafa'il a'rabi. Wa kanat fihi, dan ada ya pada orang itu, pada Dimam bin Sa'labah itu sisa-sisa dari ketidakberadaban orang-orang Arab gunung, kekasaran Jafa itu ya. Ya, sikap tidak beradab dari orang-orang Arab gunung itu. Qad zaharat ba'da dzalika, dan sungguh nampak setelah itu fi qaulihi dalam perkataannya, fa musyaddidun 'alaika fil mas'alati. Ya, maka menuntut ya keras ya atasmu di dalam permasalahan ya, atau di dalam pertanyaan. Nah, itu kan kata-kata yang keluar ya dari Dimam bin Sa'labah ini menunjukkan kata-kata yang kurang adab. Ya, kurang adab. Wa fi qawlihi fi riwayati Sabitin, di dalam perkataannya dalam riwayat Sabit, wa za'ama rasuluka annaka taz'umu. Ya, dan utusanmu, utusan Rasulullah SAW, jadi Rasul mengutus, di utusan Rasulullah, utusanmu kata orang Arab gunung itu, bahwa engkau ya meyakini ya, atau apa namanya, menganggap gitu ya, mengaku ya, atau mengklaim ya. Walihadza waqa'a fi awali riwayat Sabitin an Anasin. Oleh karena itu terdapat di awal riwayat Sabit dari Anas, kunna nuhina fil Quran. Ya, kami dilarang ya di dalam Al-Qur'an, Anas ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an syai'in. Ya, untuk bertanya kepada Rasulullah SAW dari sesuatu. Ya, maksudnya banyak bertanya, terlalu banyak bertanya, ini mempersulit diri ya, sebagaimana
dalam ayat yang sebelumnya sudah kita bahas ya, la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Pada larangan itu, para sahabat sudah tahu sehingga mereka sangat berhati-hati kalau bertanya kepada Rasulullah SAW itu. Ya makanya apa namanya pada saat yang sama ya mereka sebenarnya ya ingin banyak mendapat ilmu dari Rasul SAW gitu ya. Tapi di sisi lain ada larangan gitu untuk banyak bertanya. Ya, makanya ketika ada orang Arab Badui datang bertanya kepada Nabi, nah sebetulnya itu adalah suatu yang menyenangkan bagi para sahabat karena mereka akan mendapatkan ilmu melalui orang Arab Badui itu, melalui pertanyaan orang Arab Badui itu. Ya, fakana yujibuna an yajar rajulu. Ya, membuat kami senang, membuat kami kagum datangnya seorang dari min ahlil badiyah, ya kan dari Arab gunung, ya Arab Baduy yang ada di pedalaman. Al-akil yang berakal, artinya yang cerdas, gitu ya. Dia memberikan pertanyaan kepada Rasul SAW ya, pertanyaan yang memang cerdas, yang bagus. Fayas aluhu, lalu dia bertanya kepada beliau, wa nahnu nasma'u, dan kami mendengar. Di sahabat mendengar saja. Ya, makanya kan banyak ya kisah-kisah yang sama-sama seperti ini. Orang Arab Baduy datang, lalu kemudian Nabi SAW memberikan pengajaran kepada orang Arab Baduy itu. Nah itu kemudian menjadi petunjuk gitu ya bagi para sahabat, menjadi ilmu bagi para sahabat yang kemudian diriwayatkan ya hadis ini. Zada Abu Awana fi sahihi, ya Abu Awana menambahkan di dalam sahihnya wa kanu ajra'a ya ala dzalika minna, dan mereka lebih berani atas hal itu daripada kami. Ya karena perilaku mereka diberikan uzur gitu ya karena kebodohan mereka. Ya karena belum banyak sentuhan pendidikan ya kepada mereka, sehingga mereka berbuat seperti itu, dan justru itu menjadi ilmu ya, menjadi petunjuk begitu. Dan juga memberikan gambaran bagaimana Rasulullah memperlakukan orang-orang seperti itu. Yakni anna sahabata waqifuna indanahi. Yakni bahwa para sahabat itu mereka berdiam, ya artinya berpegang teguh ya untuk tidak melakukan yang dilarang. Jadi menahan diri dari larangan itu. Jadi tidak banyak bertanya. Wa ulaika yu'dzaruna bil jahli. Nah, sedangkan mereka orang Arab Baduy itu mereka diberi uzur karena kebodohan mereka. Wa tamannahu akila, dan para sahabat mendambakan ya, menginginkannya bahwa dia adalah seorang yang bercerdas, yang berakal cerdas, liyakuna arifan bima yasalu anhu, ya agar ia itu tahu dengan apa yang dia tanyakan. Gitu ya. Wa zaharu aqlu dimamin fi taqdimihi al-i'tidhar. Fi taqdimihi al-i'tidhar baina yaday mas'alatihi. Ya, lidzannihi annahu la yasilu ila maqsudihi illa bitilkal mu'tabati. Ya, dan telah nampak ya akal dari Dimam ini. Jadi dari pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh Dimam bin Sa'labah ini menunjukkan kecerdasan akalnya. Ya bagus gitu ya. Bahkan fi taqdimihi, di dalam dia
menyampaikan ya kepada Nabi al-i'tidaro, ya meminta maaf gitu ya, meminta agar dimaklumi ya itu di hadapan permasalahan atau pertanyaannya gitu ya, karena dia menganggap ya, bahwa dia tidak akan sampai kepada maksud ya, tujuan yang dia inginkan kecuali ya dengan cara pembicaraan yang seperti itu. Ya, dengan cara pembicaraan yang seperti itu. Makanya kan di perkataannya Diman bin Sa'labah itu mengatakan ini ya sa'iluka fa musyaddidun alaika fil masalah fala tajid alai fi nafsika. Ini perkataan ya, jangan sampai ada sesuatu gitu yang memberatkan atau kebencian ya pada dirimu atasku gitu ya. Itu kan jadi Abdul Imam itu meminta agar dimaklumi gitu ya pertanyaan yang dia lontarkan itu. Wa fi riwayati Sabitin, dalam riwayat Sabit minaz ziyadah ya, dari tambahan, anau sa'alahu, bahwa dia bertanya kepada Nabi ya, man rafa'as sama'a wa bassatal arda, siapa yang meninggikan langit dan menghamparkan bumi, wa ghairu dzalika, ya, dan yang selain itu minal masnu'at, ya, dari ciptaan-ciptaan. Jadi menanyakan, jadi ada pertanyaan lain ya di riwayat lain. Di riwayat Thabit ada pertanyaan lain yang disampaikan oleh Dimam bin Sa'labah kepada Rasul, yaitu tentang menanyakan ya tentang siapa yang menciptakan makhluk-makhluknya itu. Summa aqsama alaihi bihi, kemudian dia bersumpah ya atasnya dengannya agar an yusaddiqahu amma yasalu anhu, ya agar Nabi membenarkan atas apa yang dia tanyakan. Ya, makanya faidah ya yang diambil ya dari hadis ini kan bolehnya membacakan ya kepada alim itu dalam cara periwayatan hadis atau periwayatan ilmu, yaitu murid membacakan dan guru hanya mengiyakan gitu ya. Nah, di sini pun Dimam bin Sa'labah dia memberikan pertanyaan-pertanyaan ya yang menunjukkan ada pengetahuan dia sebelumnya. Dia sudah tahu, hanya ingin menanyakan kepada Rasul apakah benar atau tidak begitu. Sehingga Rasulullah hanya mengatakan iya begitu, membenarkan. Ya, makanya kan pertanyaannya itu ya Allahu ya arsalaka ilan nasi kullihim, ya apakah Allah mengutusmu kepada manusia seluruhnya, dan seterusnya. Seperti itu. Jadi dengan pertanyaan-pertanyaan yang pengetahuan yang sudah dia miliki sebelumnya tentang Islam itu. Wa karrarul qasama ya fi kulli mas'alatin, dan dia mengulangi sumpah dalam setiap permasalahan atau setiap pertanyaan, ta'kidan sebagai penguatan, wa takriran lil amri ya, dan penegasan terhadap urusannya. Gitu. Karena dalam setiap pertanyaan dia selalu bersumpah. Ya. Itu kata Nabi kan, sal amma badalak ya. Tanyakan apa yang nampak ya pada dirimu. Ya, Dimam mengatakan as'aluka bi rabbika wa rabbi man qablaka. Itu kan dia bersumpah, aku bertanya kepadamu ya demi Allah dan demi Rabb sebelummu, ya Allahu asalaka ilan nasi kulihi wa qala Allahumma na'am. Qala anshiduka billah
itu bersumpah lagi dalam setiap pertanyaan. Allahu amaraka an nusalli shalawatil khamsi fil yawmi wal laila. Qala Allahumma na'am. Qala anshuduka billah. Allahu amaraka an nasuma hadza syahra minas sana. Terus begitu dalam setiap pertanyaan dia bersumpah untuk menguatkannya. Summa syarraha bitasdiqi. Kemudian ya orang Arab Baduy itu menyatakan dengan jelas dengan pembenarannya, dengan tasdiknya, ya, dengan imannya. Karena di akhir setelah Rasul menjawab seluruh pertanyaannya, ya hanya dengan jawaban iya, ya, demi Allah, iya. Maka pada akhirnya, ya, Dimam bin Salabah mengatakan, ya, faqala rajul amantu bima jita bihi. Aku beriman dengan apa yang kau bawa. Ya, jadi pada akhirnya dia menerima, ya, percaya, meyakini, mengimani. Faqulu dzalika dalilun ala husni tasarrufihi. Dan semuanya itu menunjukkan atas bagusnya cara dia, ya, tindakan dia itu watamakkuni akalihi, ya, dan kemahiran atau kekuatan akalnya. Walihada qala Umaru fi riwayat Abi Hurairah. Oleh karena itu Umar berkata dalam riwayat Abu Hurairah, ma ra'aitu ahadan ahsana mas'alatin atau ahsana mas'alatan wala awjaza min dimamin. Ya, aku tidak melihat seseorang yang bagus, ya, yang bagus pertanyaannya, ya, dan yang lebih ringkas, ya, lebih simpel, ya, pertanyaannya daripada Dimam. Jadi kagum para sahabat itu, termasuk Umar bin Khattab, kepada pertanyaan yang disampaikan oleh Dimam itu. Ya, jadi menunjukkan kecerdasan dia dalam bertanya, sehingga itu menjadi ilmu. Ya, qauluhu, perkataannya Ibnu Abdul Muthalib, yaitu perkataan Dimam itu, ya, ketika menanyakan kembali, ya, apakah benar ini Rasulullah, ini cucunya Abdul Muthalib, Ibnu Abdul Muthalib, ya. Nah, itu kan mansub, ya, fathah ibna, ya. Kenapa? Karena dia nida, ya, bifathin nun, dengan memfathahkan nun alan nida, ya, karena dia panggilan, jadi huruf nidanya dibuang. Jadi asalnya kan Ibnu Abdul Muthalib, ya, bena Abdul Muthalib, wahai Ibnu Abdul Muthalib, berarti dia panggilan, ya, bukan pertanyaan, ini panggilan. Wa fi riwayatil Kashmihani, ya bena pakai ya bi isbati harfin nida, ya, dengan menetapkan huruf nida. Qauluhu fala tajid, perkataannya jangan tajid, ya, tajid di sini ditafsirkan ay la tagdob, jangan kau marah. Ya, perkataan Dimam kan mengatakan fala tajid alayya fi nafsika. Ya, jangan ada, ya, secara asal kan wajada yajidu, ya, dalam dirimu itu terhadapku, maksudnya jangan ada kemarahan, ya, pada dirimu atasku, ya, karena pertanyaannya itu. Wa madatu wajada, dan kata wajada, ya, dalam bahasa Arab mutahidatul madi wal mudhari, ya, fi'il madi dan mudhari'nya sama, ya, mukhtalifatul masadiri, sedangkan masdarnya berbeda-beda, ya, dan menunjukkan makna yang berbeda-beda pula, begitu. Jadi walaupun fi'il madi mudhari'nya sama, wajada yajidu sama, tapi masdarnya bisa berbeda-beda.
Nah, perbedaan masdar itu juga bisa menunjukkan perbedaan makna. Terlihat di masdarnya ya maknanya itu. Bihasbi ikhtilafil ma'ani, sesuai dengan perbedaan makna. Yuqalu fil ghadabi ya maujidatan, dikatakan pada makna marah. Ya, jadi kalau wajada yajidu ya diartikan marah ya, itu masdarnya maujidah. Maujidah. Jadi di dalam perkataan ini, dalam hadis ini, fala tajid bisa maknanya fala tagdob. Jangan kau marah. Ya, dan masdarnya maujidah. Wafil matlubi wujudan. Ya, dan pada makna matlub ya yang dicari. Ya, sesuatu yang dicari. Mana masdarnya wujudan. Maksudnya wujudan kan artinya ada. Jadi apa namanya? Wujud ya, wujud ada. Iya. Yang ditemukan gitu ya. Ya, wujudan ada ya artinya secara ini. Wafidola, dan pada yang hilang, sesuatu yang hilang, wijdanan. Jadi wijdanan itu berarti kan menemukan sesuatu yang hilang, wijdanan. Wafil hubi, dan pada makna hubi ya mencintai, wajdan bil fathi dengan fathah. Ya, jadi bisa juga berarti mencintai, wajada jidu wajdan, masdarnya wajdan. Wafil mal, dan atau bisa juga artinya menemukan ya kecintaan, menemukan harta, wujdan dengan domah ya, kalau tadi dengan fathah sekarang dengan domah, wujdan. Ya, artinya berarti menemukan harta ini. Wafil gina, dan pada gina ya kekayaan, jidatan, jidah ya bi kasril jim, dengan mengkasrokan jim, wa tahfifid dalil mabtuha ya, dan mentahfif ya tidak mentasdidkan dal ya mabtuha yang berharokat fathah, jida jadi tanpa tasdid, alal ashari berdasarkan yang paling populer, fi jami'i dzalika, pada semua itu, pada semua kata itu. Wa qalu aidan, dan mereka juga mengatakan fil maktub ya pada yang ditulis, maksudnya pada kitab yang ditemukan, wijada. Jadi wijada itu berarti artinya kitab yang ditemukan, penemuan. Wahia muwalladah. Ya, dan itu bahasa muwalladah, bukan bahasa asli ya, bukan bahasa murni, tapi bahasa yang dibuat berikutnya ya, istilah, karena itu kan istilah dalam ilmu hadis. Jadi dalam ilmu hadis, ketika orang meriwayatkan hadis melalui penemuan dari kitab ya, penemuan dari kitab hadis diriwayatkan, ya disebut wijadah. Ya, ini kan bukan asli secara mana bahasa, tapi muwalladah itu yang dibuat, yang dilahirkan. Qauluhu, perkataannya, ansyuruka bifathil hamzah, dengan memfathahkan hamzah jadi a, itu ansyuruka. Wadamul mu'jamah, dan mendomahkan yang bertitik. Mu'jamah itu artinya yang bertitik, lawannya muhmalah. Kalau muhmalah tidak bertitik. Mu'jamah itu bertitik, maksudnya huruf nun yang bertitik ya, maksudnya huruf shin ya. Huruf shin jadi ansyudu. Syu domah, wa asluhu minan nasyid, dan asalnya adalah dari nasyid. Nasyid itu wa huwa raf'us sauti, meninggikan suara. Misalnya ada nasyid ya, nasyid itu meninggikan suara artinya. Wa makna sa'altuka rafi'an nasyidati,
Dan maknanya adalah aku bertanya kepadamu dengan meninggikan suaraku. Qalahul Baghawi fi Syarhi Sunnah, dikatakan oleh Al-Baghawi di dalam kitab Syarh Sunnah. Wa qala al-Jauhari, Jauhari mengatakan nasyadtuka billahi ay sa'altuka billah. Itu nasyadtuka billah ay sa'altuka billah, aku bertanya kepadamu dengan nama Allah. Ka'annaka ya zakartahu, seakan-akan engkau mengingatkannya, fana syada, maka dia nasyada ay tazakkaro, ya maka dia ingat. Itu makna ya secara bahasa dari nasyada yanshudu. Ya, Jauhari salah satu penulis kitab kamus, dalam kamus apa namanya, Tajul Lughah ya wa Sihahul Arabiyah. Qauluhu, perkataannya Allah. Ya, di situ huruf alifnya hamzahnya dibaca panjang. Karena di situ ada huruf istifham. Jadi apakah? Apakah Allah? Allah itu kan asalnya Allah gitu ya. Gitu. Karena ada dua hamzah lalu ditasil lalu dibaca panjang. Bil maddi, dengan memanjangkan alif fil mawadi'i kulliha, dalam seluruh tempatnya. Maksudnya dalam seluruh tempat yang ada kata Allahnya semuanya dibaca begitu. Ini kan pertanyaan dimam dari Allahu amaraka gitu. Apakah Allah? Gitu. Lalu perkataan Nabi ya Allahumma na'am. Ya Allahumma na'am. Al-jawab hasola bina'am. Jawabannya telah bisa terlaksana dengan na'am, dengan iya. Wa inna ma dzakara Allahumma tabarukan biha. Ya, hanyalah Nabi menyebutkan Allahumma itu sebagai untuk ingin mendapatkan berkah. Dengan menyebut nama Allah. Walaupun dengan na'am saja sudah cukup gitu. Cuman Rasul melengkapi dengan Allahumma na'am. Ya, wa ka'annahu istashhada billah. Ya, seakan-akan beliau bersaksi ya dengan nama Allah. Fidzalika, dalam hal itu, ta'kidan lisidqihi, sebagai penguat bagi kebenarannya yang dia ucapkan. Wa waqa'a fi riwayati Musa faqala shadaqta, ya kamu benar. Faqala faman khalaqas samaa, qala Allah. Ada tambahan ya. Qala faman khalaqal arda wal jibal, qala Allah. Qala faman ja'alal manafi'a, siapa yang menjadikan manfaat-manfaat, qala Allah. Qala fabilladzi khalaqas samaa, maka ya demi Allah, demi yang telah menciptakan langit dan menciptakan bumi, wa nasabal jibala, meninggikan gunung, wa ja'ala fihal manafi'a, Allahu arsalaka, apakah Allah mengutusmu? Qala na'am. Wa kadza fi riwayat Muslim, begitu juga dalam riwayat Muslim. Ya antusalliya, ya engkau salat, bita'il muhotobah fihi wa fi man ba'dahu, dengan tak muhotobah ya, domir anta padanya dan juga pada apa yang setelahnya. Wa waqa'a indal asili bin nuni fiha. Nah, terdapat di dalam riwayat asili ya dengan menggunakan huruf nun padanya, jadi nusalli ya, menggunakan huruf nun, jadi an nusalliya. Qalal qadiyad huwa aujuh, aujah ya, huwa aujah, dia lebih kuat ya, kata Qadi bin Iyad dengan huruf nun itu. Wa yu'ayyiduhu riwayatu sabitin bilafdi, dan menguatkannya riwayat sabit dengan lafaz in alaina atau inna alaina. Nah, itu kan menggunakan domir nahnu gitu ya, jadi lebih kuat dengan domir nahnu an-nusalliya. Jadi inna alaina, sungguhnya kewajiban kami, khamsa ya salawatin fi yaumina wa lailatina,
sholat 5 waktu dalam hari dan malam, wasaqal baqiyata kadzalik, dan menuturkan ya sisanya seperti itu. Wa taujihul awwali anna kullama wajaba alaihi wajaba ala ummatihi. Ya, dan taujihul awal, alasan dari yang pertama, maksudnya yang menggunakan tak muhotobah itu, jadi menggunakan engkau, apakah engkau wajib sholat kepada Nabi SAW? Ya, walaupun dengan menyebutkan engkau, Nabi Muhammad SAW seorang diri, ya apa yang wajib bagi Nabi juga kan wajib bagi umatnya. Wajib ala ummatihi hatta yakuma dalilul ikhtisas. Ya, sampai ada dalil penghususan. Wa waqa'a fi riwayatil Kasmihani was Sarohsi, dan terdapat di dalam riwayat Kasmihani dan Sarohsi dari Imam Bukhari, as-salat al-khams, ya salat 5 waktu, bil ifrad ala iradatil jinsi, dengan memufradkannya ya dengan maksud kepada jenisnya. Jadi terkadang dalam bahasa Arab walaupun disebut mufrad itu tidak menunjukkan kepada bila satu ya, tetapi menunjukkan kepada jenis. Nah, jenisnya itu mencakup banyak. Ya, itu artinya lil jinsi. Ya, lil jinsi. Bukan menunjukkan kepada makna mufradnya itu satu, bukan. Tapi kepada jenisnya. Misalnya ar-rajulu khairun minal mar'ati, laki-laki lebih baik dari perempuan. Ar-rajulu itu kan mufrad. Ya, tapi tidak otomatis menunjukkan satu orang, tidak. Ya, karena yang dimaksud penyebutan ar-rajulu di situ maksudnya lil jinsi, artinya semua jenis laki-laki. Maknanya laki-laki lebih baik daripada perempuan, misalnya begitu. Semua laki-laki. Jadi bukan menunjukkan seorang laki-laki, bukan, tapi menunjukkan kepada jenisnya, jenis laki-laki. Mar'ah juga dia dalam bentuk mufrad, tapi kalau maknanya lil jinsi ya mencakup semua perempuan. Itu namanya lil jinsi, ya ala iradatil jinsi. Baik ya, sampai di situ penjelasan kita ya, ini belum selesai, masih panjang ya. Penting kita usaha memahaminya ya. Setiap kalimat yang ada di kitab ini sehingga mudah-mudahan menjadi ilmu bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada yang ditanyakan silakan. Ya, mau bertanya, Hasan? Ya, silakan. Kan kita tahu bahwa dahulu orang-orang Arab sering anak-anaknya itu disusukan ke orang Arab gunung ya, termasuk dulu Baginda ya sebelum masa kecilnya, satu masa kecilnya. Lalu bagaimana dengan sering diidentikan orang Arab gunung ini diidentikan dengan dengan bodoh gitu ya. Nah, itu gimana? Karena kan biasanya justru dulu itu anak-anak mereka disusukan agar bahasanya itu lebih agar bagus katanya ya, Sad ya. Nah, kan biasanya kalau bahasanya bagus berarti juga kecerdasannya juga bagus gitu. Tapi kenapa selalu di beberapa hadis itu diidentikan dengan kebodohan? Itu Sad mungkin, Sad. Iya. Ya, itu kan dalam arti ketika Allah Subhanahu wa taala menakdirkan ya, ada kekurangan ya. Ada orang atau kelompok orang, tetapi juga ada kelebihan di sisi lain kan begitu. Itu hal yang sunatullah ya, yang berlaku pada manusia. Jadi ada sisi kekurangan tapi ada sisi kelebihannya. Jadi orang-orang Arab gunung ini dia punya kekurangan dalam hal etika, tata krama, adab gitu ya. Dalam bersikap dan juga kebodohan karena akses ya terhadap pengetahuan yang kurang gitu ya. Tetapi punya kelebihan dari
keaslian bahasa. Ya, dari keaslian bahasa. Ya, bahasanya masih asli, bahasa Arab masih asli karena tidak banyak terkontaminasi. Ya, karena tidak banyak bergaul, tidak banyak berinteraksi dengan orang-orang luar kan gitu ya. Orang-orang Arab gunung berbeda dengan yang tinggal di kota ya, di Mekah, di kotanya. Begitu. Mereka bahasanya sudah karena bergaul dengan banyak orang ya di luar ya, orang Arab sehingga membuat agak gitu ya, agak kurang murni gitu ya, bahasanya. Jadi ada kelebihan dari sisi itu. Itu kalau di kita kan orang yang buruk akhlaknya sekaligus bahasanya buruk ya kan, tidak selamanya begitu. Tidak selamanya begitu. Dari sisi bahasa, kemurnian bahasa iya ada begitu. Tapi dari sisi etika ya itu kan suatu hal yang bisa dipisahkan. Ya, suatu hal yang bisa dipisahkan antara kemurnian keaslian bahasa Arab dengan etika, karena etika itu sikap, berperilaku. Jadi mungkin bodohnya lebih ke pengetahuan mungkin saja, pengetahuan umum mungkin ya. Lebih pengetahuan dan juga tadi bodoh dalam beretika, dalam beradab. Ya, dalam beradab buktinya kan banyak cara-cara interaksi mereka kepada Rasul yang kurang beradab. Seperti cara bicaranya, begitu ya tadi itu. Kemudian dari banyak ya tingkah laku, nanti di hadis-hadis lain kan ketika Rasul sedang menjelaskan tiba-tiba dia bertanya, begitu memotong pembicaraan, atau bahkan ada yang dengan fisik gitu, ketika Rasul sedang diam, dia datang dari belakang langsung merangkul Nabi begitu ya. Ya, ada yang ketika berkendara itu dikejar orang Arab gunung itu. Ya, dicegat langsung kan begitu. Itu banyak nanti. Ada yang langsung kencing di masjid kan gitu. Macam-macam. Jadi itu etika ya, perilaku-perilaku yang kurang beradab. Tetapi Rasulullah bersabar menghadapi itu semua dan telah berhasil mendidik mereka. Nah, inilah menunjukkan kehebatan pendidikan Nabi SAW. Jadi Nabi itu diutus oleh Allah di tempat di mana banyak orang-orang yang sangat tidak beradab. Tapi dengan pendidikan Nabi mampu mengubah mereka itu. Ya, maka apalagi kalau cara pendidikan Nabi ini yang dibimbing oleh wahyu ini kita terapkan ya di tempat-tempat yang tidak tidak separah orang-orang Arab gunung ini gitu ya, segi adabnya. Begitu. Jadi makanya Rasul ketika waktu kecil yaitu kan disusui ya oleh Halimatus Sa'diyah di perkampungan Bani Sa'ad. Yaitu karena ada sisi-sisi kelebihan ya. Itu tadi bahasanya masih bagus, masih murni, belum banyak terkontaminasi, dan juga dari sisi air susu yang masih sehat gitu ya, masih bersih gitu ya. Tidak banyak makanan-makanan yang bisa merusak ya ASI itu. Itu ada kelebihan-kelebihan yang di sana. Begitu. Ustaz, satu lagi Ustaz, maaf terkait yang orang Arab tadi mengenai tafsiran al-Arabu asyaddu kufran wa nifaqan Ustaz. Karena kami lihat kadang sehari-hari itu orang Arab Baduy malah lebih jujur dan lebih transparan Ustaz. Misalkan kalau suka, kalau nggak suka. Beda dengan orang ahlul hadar gitu Ustaz. Mereka kadang menyembunyikan seperti itu, kadang ada sifat kemunafikan, tapi bertolak belakang dengan tadi firman Allah tadi Ustaz. Bagaimana Ustaz? Ya, itu kan keumuman ya, biasanya ketika disebut seperti itu secara keumumannya begitu. Jadi tidak menunjukkan seluruhnya. Ya, itu kan
orang-orang Arab pegunungan, ya karena kan kalau kita lihat dalam sirah itu kan yang sangat menentang gitu ya kepada Nabi, yang banyak ya terjadi peperangan dengan orang-orang Arab. Itu adalah mereka Al-A'rab ya, orang-orang Arab pedalaman itu, karena saking keras ya kekafiran, kemunafikan mereka begitu. Tetapi kan bukan berarti ada sisi positif. Bukan tidak ada sama sekali sisi positif, ada. Gitu, ada ya sisi positifnya. Seperti itu. Ya cukup dulu mungkin. Baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Syukran jazakallah khair kepada Al-Ustadz atas ilmu yang disampaikan pada pagi hari ini. Juga kepada Bapak Ibu rekan-rekan sekalian telah hadir di kajian rutin pada pagi hari ini. Allah khair, insyaallah kita akan bersua kembali di hari Senin di kajian selanjutnya. Demikian untuk hari ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.